Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Septi Hajijah. Izinkan saya di sini mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberi nama Force Laundry. Adapun tugas dan tanggung jawab saya di sini terdapat pada bagian produksi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam bagian produksi dalam Force Laundry. Aspek produksi. Saat melakukan aktivitas bisnis, kita menjalankan proses dari ke menjadi. Pada tahapan inilah bisnis ditantang untuk menghasilkan sebuah produk baik barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan target pasar. Jika di bagian pemasaran atau marketing kita berhadapan dengan konsumen secara langsung maupun tidak, maka di bagian produksi ini kita berhadapan dengan bahan, alat, dan sistem operasional. Aspek produksi merupakan salah satu aspek bisnis plan yang menjelaskan proses produksi termasuk teknik atau operasional dan teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima konsumen. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi didefinisikan sebagai volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi dalam periode tertentu menggunakan sumber daya yang tersedia. Untuk perencanaan strategis, kapasitas proyeksi Force Laundry dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan sesuai dengan produksinya. Berikut merupakan tabel dari perencanaan kapasitas produksi Force Laundry dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Tahun 2022, rencana produksi dalam unit dilakukan dengan target 1.600 kilo. Tahun berikutnya 2023, target rencana produksi dalam unit 1.800 kilo. Tahun berikutnya 2024, rencana produksi dalam unit ditargetkan untuk 2.000 kilo. Perencanaan bahan baku. Perencanaan bahan baku merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bahan baku meliputi supplier, harga beli, kuantitas, ketersediaan, serta persediaan. Ketersediaan seperti deterjen, softener, dan parfum laundry menjadi salah satu hal yang penting untuk pengembangan usaha Force Laundry. Dalam hal ini, Force Laundry mempunyai supplier khusus untuk pembelian atau penggunaan bahan baku. Berikut merupakan bahan baku yang digunakan dalam Force Laundry. Yang pertama ada deterjen cair. Deterjen cair merupakan bahan pencuci yang mengandung konsentrat liquid. Sifat cair yang dihasilkan mampu menembus serat pakaian secara merata. Dalam penggunaannya, Force Laundry memilih produk mawar untuk deterjen cair karena dinilai kesegarannya mampu bertahan hingga berhari-hari dan untuk penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pada saat mencuci. Yang kedua ada softener atau pewangi pakaian. Softener atau pewangi pakaian diberikan pada saat proses pembilasan. Pewangi baju atau softener sangat disarankan untuk pakaian dengan jenis kain yang tidak dianjurkan untuk disetrika, agar kain tetap tampak rapi dan tidak kusut. Dalam penggunaannya, Force Laundry memilih softener mawar karena hasil dari softener mawar selain bisa melembutkan pakaian, memberikan efek segar, wangi, serta membuat setrika lebih mudah untuk pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir parfum. Parfum laundry yang berkualitas adalah parfum yang mempunyai keharuman yang awet, tidak mengubah warna pakaian, dan lembut. Untuk parfum, Force Laundry memilih Pilox karena memiliki wangi yang khas dan tahan lama, tidak menimbulkan bau apek, dan harganya cukup terjangkau. Mesin dan peralatan. Fasilitas produksi yang dominan dalam Force Laundry adalah mesin dan peralatan. Untuk melakukan pembelian mesin atau peralatan harus dipertimbangkan secara ekonomis dan disesuaikan dengan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Berikut merupakan mesin yang digunakan dalam proses produksi laundry. Yang pertama ada mesin cuci. Untuk mesin cuci, Force Laundry menggunakan mesin cuci front loading atau mesin cuci satu tabung dengan pintu yang dapat dibuka di bagian depan. Karena mesin cuci front loading tidak memerlukan air yang cukup banyak pada saat proses pencucian, dan pada saat proses pembilasan, mesin ini hanya menyemprotkan air bersih ke pakaian sampai pakaian benar-benar terbilas.
Untuk mesin cuci kami mempunyai 2 unit dengan merek yang berbeda, yaitu Lux dan LG, dengan kapasitas yang berbeda untuk setiap muatan. Untuk merek Lux kapasitas 12 kilo khusus untuk laundry satuan yang ukurannya cukup besar seperti bed cover, bantal, boneka. Sedangkan merek LG mempunyai kapasitas 8 kilo untuk laundry kiloan seperti baju, celana, dan lain-lain. Berikutnya ada mesin pengering. Untuk mesin pengering, Force Laundry menggunakan mesin pengering gas dryer karena lebih efektif dalam pemakaian dan cepat dalam prosesnya. Mesin pengering yang digunakan terdapat 1 unit dengan merek Diamante berkapasitas 11 kg. Selanjutnya ada setrika uap boiler. Dalam proses menyetrika, Force Laundry memilih setrika uap karena dinilai lebih efektif karena penggunaannya tidak menggunakan listrik, melainkan melalui energi gas. Penggunaan boiler mempercepat proses penyetrikaan karena dengan setrika uap, kusut yang membandel akan lebih cepat licin dan rapi. Berikutnya ada gas LPG. Force Laundry menggunakan gas LPG untuk heater, dryer, dan uap karena lebih ekonomis penggunaannya dibandingkan dengan penggunaan listrik. Selanjutnya ada meja setrika uap. Meja yang digunakan Force Laundry merupakan meja khusus untuk setrika uap boiler dengan kerangka meja berlubang dipadu dengan alas spon atau busa yang dipadatkan. Membuat alas tidak cepat kempes dan tidak tertahan dan bisa tembus ke bawah sehingga pakaian aman dan tidak basah. Selanjutnya ada plastik. Plastik digunakan untuk membungkus pakaian yang telah dilaundry agar tidak kotor dan rapi. Plastik bening yang digunakan untuk proses packing tersedia dalam berbagai ukuran, yaitu dengan ukuran 50 x 75 cm sampai ukuran 45 x 65 cm. Terdapat juga plastik jinjing untuk packingan besar seperti bantal, bed cover, dan boneka. Selanjutnya ada keranjang. Penggunaan keranjang sangat dibutuhkan untuk meletakkan pakaian kotor dan bersih sebelum dan sesudah proses pencucian. Selanjutnya ada timbangan. Timbangan juga diperlukan dalam usaha laundry ini karena dipergunakan untuk menimbang jumlah berat pakaian baik kiloan maupun satuan. Proses produksi laundry. Proses produksi laundry pada dasarnya hampir sama dengan proses mencuci baju yang dilakukan di rumah. Bedanya, proses laundry sedikit lebih detail dan lebih banyak langkah-langkahnya dari mencuci pakaian di rumah. Dalam usaha Force Laundry ada 5 tahapan proses produksi. Yang pertama, penerimaan pelayanan. Yang kedua, proses washing atau pencucian. Yang ketiga, proses dryer atau pengeringan. Yang keempat, proses pressing atau penyetrikaan. Dan yang terakhir, proses finishing atau pengepakan. Berikut merupakan proses produksi dalam Force Laundry. Setelah melakukan penerimaan pelayanan, menimbang, menghitung, serta mencatat pakaian konsumen secara keseluruhan di dalam nota, maka selanjutnya dilakukan proses washing atau pencucian. Proses pencucian dilakukan dengan cara memasukkan terlebih dahulu pakaian yang sudah siap untuk dicuci. Setelah pakaian masuk semua ke dalam mesin cuci, selanjutnya pemberian deterjen cair untuk pencuciannya. Di sini kami memakai 2 takaran gelas berukuran kecil yang disesuaikan dengan jumlah berat pakaian yang akan dicuci. Setelah proses pencucian dan pembilasan, selanjutnya masuk ke proses dryer atau pengeringan. Sama halnya dengan proses pencucian, di proses pengeringan pun menggunakan pengaturan mesin cuci yang telah disesuaikan, sehingga pakaian yang keluar dari mesin pengering benar-benar dalam keadaan yang sudah kering. Setelah proses dryer atau pengeringan dilakukan, maka selanjutnya masuk ke proses pressing atau penyetrikaan. Berikut merupakan proses pressing atau penyetrikaan di Force Laundry menggunakan mesin setrika uap. Setelah semua proses dilakukan, selanjutnya masuk ke dalam proses terakhir, yaitu finishing atau pengepakan pakaian. Pengepakan pakaian dilakukan dengan menyemprotkan parfum terlebih dahulu ke seluruh bagian pakaian yang siap untuk dipacking agar kesegaran dan keharuman tetap terjaga. Setelah pemberian parfum, selanjutnya pakaian dimasukkan ke dalam plastik sesuai ukuran agar tidak kotor dan rapi. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya diberikan nama di luar plastik bening agar menghindari terjadinya kesalahan.
Sekian pemaparan dari presentasi video saya dalam bagian produksi bisnis plan Force Laundry. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.